Lanjut. Tuh. Nah, sekarang rashi ya. Futsukei plus rashi ya. Untuk rashi itu maknanya sepertinya ya. Sepertinya ya. Pengamatan opini sepertinya hampir mirip sodes yang kayaknya ya. Rashi, jadi ada desas-desus, ada kabar apa? Nah, ini rashi ya, bukan pendapat subjektif. Artinya apa? Dapat informasi dulu, menyimpulkan, baru rashi gitu ya. Futsukei plus rashi. Nah, jadi futsukei di sini itu bisa doshi, meishi atau keiyoshi ya, dengan catatan untuk na keiyoshi dan meishinya. Na dan meishinya itu nggak pakai na, nggak pakai da ya, sama halnya dengan kamashiremasen. Na-nya dicoret dan da-nya juga nggak pakai da. Na, da-nya nggak dipakai ya untuk meishi dan nakeyoshi. Hai, langsung saja ke contoh ya. Misalkan untuk doshi dulu. Ano hito wa nihon iku rashi des. Orang itu sepertinya akan pergi ke Jepang ya. Sepertinya ya, prediksi ya. Jadi ini tuh posisinya atau situasinya, kita dapat kabar angin atau desas-desus ya. Oh, orang itu kayaknya mau ke Jepang deh. Kata siapa? Kata itu. Jadi bukan pendapat pribadi gitu. Ya. Oke. Itu doshi. Kemudian kita pakai meishi ya. Tenki yoho ni yoru to boleh ya. Menurut pendapat ramalan cuaca, Kyou wa ame rashi desu yo. Misalkan, menurut ramalan cuaca sepertinya hari ini akan hujan. Bukan pendapat pribadi ya, dari kabar dari orang lain atau kabar atau apa. Nah, di sini itu menurut ramalan cuaca boleh ya dipakai. Sepertinya akan hujan. Ame rashi ya, jadi nggak ditambah da, nggak ditambah na. Kalau sepertinya hari ini tidak akan hujan, ame janai rashi ya, begitu. Kalau ikeyoshinya ya sekarang. Misalkan ikeyoshinya Nihon no fuyu wa samui rashi desu yo. Musim dingin di Jepang sepertinya dingin loh. Jadi kita dapat informasi dari orang lain, terus kita menyampaikan penilaian ya. Artinya apa? Ini tuh belum jelas. Nah, jadi karena ini itu perkiraan, sepertinya artinya si orang yang mengungkapkan ini tuh belum tahu yang sebenarnya seperti apa ya. Kalau sudah tahu yang sebenarnya seperti apa, dia nggak akan ngomong sepertinya, ini juga nggak akan ngomong sepertinya. Jadi untuk hal-hal yang belum pasti atau yang belum pernah dialami oleh si pembicara, itu rashi ya. Lanjut ke te mimas dan te okimas ya. Hai, doshi te mimas. Doshi bentuk te ditambah mimas. Artinya itu di sini mencoba melakukan sesuatu ya.
Misalkan dozo yate mite kudasai. Silahkan coba lakukan, ya. Atau watashi no ryori o tabete mite kudasai. Kalau misalkan futsuke tabete mite itu udah cukup ya. Jadi silahkan coba makan masakan saya, ya. Jadi ini kan yate mimas, yate itu melakukan kan. Jadi tambah mite mimas yaitu jadi coba lakukan. Kemudian tabete mite ya coba makan. Di sini mite-nya jadi bentuk perintah ya, artinya menyuruh untuk mencoba melakukan sesuatu. Bisa juga ditambah dijadikan bentuk time, misalkan watashi wa nihon e itte mitai desu. Nihon e itte mitai desu. Saya ingin coba pergi ke Jepang. Ya. Jadi si temimas ini itu coba-coba ya. Hai, lanjut saja ya, rada dicepetin. Lanjut saja ke te okimas. Nah ini nih, kok soshi ini, doshi ya. Doshi. Nah ini saya bingung mengartikannya kayak gimana ya. Cuman sementara itu biasanya anak-anak atau murid-murid yang saya ajar itu selalu mengartikan terlebih dahulu. Teokimas. Jadi gini teokimas itu. Kita melakukan sesuatu sebagai bentuk persiapan di kegiatan yang akan datang. Jadi hasil kegiatan kita yang sekarang itu akan dipakai nanti, atau akibat dari kegiatan kita sekarang itu akan dipakai nanti. Misalkan situasinya tuh saya mau masak nasi goreng nanti malam. Nah, terus saya bilang gini, ima yoru chahang o tsukurimasu kara ima zairyo o katte okimasu. Ya. Karena nanti malam mau buat nasgor, nasi goreng. Jadi sekarang saya mau beli bahannya dulu. Jadi mau beli bahannya terlebih dahulu gitu. Artinya apa? Kan hasil perbuatan saya membeli bahan kan bahannya ada gitu ya. Nah, tapi si hasilnya itu dipakainya nanti gitu kan, nanti malam dipakainya gitu. Atau misalkan saya mau minum bir dingin nih nanti malam. Ja biru o rezoko ni hiyaste okimasu. Saya mau mendinginkan, hiyaste okimasu itu hiyasu itu mendinginkan ya. Hiyaste okimasu mendinginkan bir di kulkas yang hasilnya itu akan dinikmati nanti pas malam ya, begitu. Nah cuman ketika saya mengartikan ini terlebih dahulu banyak yang jadi salahnya gimana, jadi terlebih dahulunya tadi dipakai untuk kalimat seperti ini, karena saya mau pergi ke jatuh saya mandi terlebih dahulu. Nah itu nggak bisa ya, mandi terlebih dahulu, saya mandi dulu deh, itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena si efek mandinya itu digunakan untuk apa? Di kegiatan yang mana? Gak ada gitu. Kalau efek membeli bumbu atau akibat dari membeli bumbu ini kan nanti akan dipakai di malam hari buat beli nasi goreng. Terus tadi mendinginkan bir karena akan diminum nanti malam. Tapi kalau misalkan mandi, apa gitu efeknya yang akan dipakai di kegiatan apa nantinya? Kan enggak gitu. Ya, misalkan saya mau berangkat sekarang, terus kamu bilang saya siap-siap dulu, nah itu nggak bisa. Jadi efeknya itu disimpan dulu, dipakainya nanti. Kalau misalkan kamu bilang saya siap-siap dulu, setelah siap-siap langsung dipakai,
Nah itu nggak bisa pakai teh okimas karena si efek dari atau akibat dari perbuatannya itu langsung digunakan saat itu juga. Jadi itu nggak bisa kecuali kamu misalkan ada pesta nanti malam, terus kamu bilang jumbis teh okimas, ya udah saya siap-siap dulu. Nah itu baru bisa karena dipakainya nanti malam, nggak langsung dipakai gitu si persiapannya. Tapi kalau misalkan ini mau berangkat nih sekarang, jadi saya siap-siap dulu. Nah dulu itu nggak bisa pakai teokimas karena tidak disimpan gitu hasil dari kegiatannya itu nggak didiemin dulu gitu. Paham? Mungkin kalau ada yang punya arti yang lebih tepat dari terlebih dahulu, boleh silahkan. Kira-kira apa untuk mengartikan si teokimas itu ya? Nah, tambah satu lagi deh contoh kalimatnya. Okya mosugu, ini di buku biasanya ada. Okya kusangga kuru kara kohi o koho lagi kohi o junbi shite okimasu. Karena bentar lagi mau ada tamu, siap-siap kopi dari sekarang. Jadi kopinya nanti sudah siap, tamunya nanti datang gitu. Jadi persiapan untuk event, untuk kegiatan di berikutnya. Begitu untuk teh okimas.